Melayani Tuhan sesuai karunia. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Ayat hafalan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. 1 Petrus 4 ayat 10. Anak-anak, bagaimanakah perasaanmu jika kamu diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Misalnya, ibumu memberikan potongan kue yang lebih besar kepada kakakmu atau adikmu, sedangkan kamu mendapatkan potongan kue yang lebih kecil. Pasti kamu merasa ibu tidak adil. Nah, hal ini terjadi di gereja mula-mula. Beberapa orang tidak punya makanan, sementara yang lain punya banyak makanan untuk dimakan. Gereja mula-mula terus tumbuh dan berkembang. Para murid Yesus terus sibuk sepanjang hari mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Tetapi suatu hari ada masalah buruk muncul di dalam gereja. Orang-orang percaya yang berbahasa Yunani mulai mengeluh. Mereka mengira bahwa orang-orang percaya yang berbahasa Ibrani tidak mau berbagi makanan pada mereka. Para janda yang berbahasa Yunani tidak mendapatkan pembagian yang adil. Apakah karena mereka terlihat berbeda atau berbicara dalam bahasa yang berbeda? Orang percaya Yunani merasa orang Yahudi Ibrani mereka membeda-bedakan dalam gereja. Kemudian para rasul memanggil mereka untuk membicarakannya. Lalu berkata, "Pilihlah di antara kalian sendiri 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan bijaksana. Kita akan menempatkan mereka untuk membagikan makanan." Wah, orang-orang saling memandang satu dengan yang lain. Dan mereka setuju dengan usul itu. Lalu mereka memilih 7 orang yang baik. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Merekalah yang menjadi diaken pertama di gereja mula-mula. Kemudian para murid berdoa dan meletakkan tangan pada mereka. Mereka dikhususkan untuk melayani pelayanan kepada para janda. Anak-anak, Tuhan telah memberikan kepada kita karunia khusus untuk melayani. Ada orang yang diberikan karunia untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ada juga yang diberikan karunia untuk merawat orang lain. Melayani juga bisa dengan cara membantu mencuci piring setelah makan malam di gereja. Bisa juga dengan cara membantu tetangga menyelesaikan masalah di saat mobilnya rusak. Bisa juga menyediakan makanan dan pakaian untuk orang yang membutuhkan. Ada juga karunia yang diberikan khusus untuk mengerti dan memahami orang lain, sehingga bisa membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Kita semua dapat menyaksikan kepada orang lain tentang kasih Yesus dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu melayani dengan berbagai karunia atau kemampuan. Gereja mula-mula bertumbuh dan berkembang ketika semua orang percaya menggunakan karunia mereka untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak, setiap orang percaya, termasuk kamu, memiliki karunia khusus yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Seperti ayat hafalan tadi, layanilah seorang
akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.